kecil tanpa nama yang berarti, namun matanya menyimpan sejuta mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola stres dengan efektif. Karena stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan modern. Tetapi bagaimana kita menghadapinya dan membuat perbedaan besar dalam kesehatan fisik dan mental kita. Jejak Langkah mengelola stres dengan efektif. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Stres adalah respon alami tubuh terhadap tuntutan dan tekanan. Namun, stres yang berkepanjangan dan tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah dan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengelola stres dengan efektif. Identifikasi sumber stres Anda. Langkah pertama dalam mengelola stres adalah mengidentifikasi sumber-sumber stres dalam hidup Anda. Apakah stres Anda berasal dari pekerjaan, hubungan, keuangan, atau faktor lainnya? Setelah Anda mengetahui sumber stres Anda dapat mulai mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Kembangkan keterampilan manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik dapat membantu Anda mengurangi stres dengan membuat Anda merasa lebih terkendali atas waktu dan tugas-tugas Anda. Buat daftar prioritas atau jadwal dan delegasikan tugas jika memungkinkan Anda. Latih teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi, yoga, dan relaksasi otot progresif dapat membantu Anda menenangkan pikiran dan tubuh Anda saat Anda merasa stres. Jaga kesehatan fisik Anda. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat dapat membantu Anda meningkatkan ketahanan terhadap stres. Hindari alkohol, kafein, dan nikotin, karena zat-zat ini dapat memperburuk stres. Cari dukungan sosial, berbicara dengan teman, keluarga, atau terapis dapat membantu Anda mengatasi stres dan merasa lebih terhubung dengan orang lain. Dan apa saja contoh olahraga yang paling baik untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres? Ada banyak jenis olahraga yang bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres. Tetapi beberapa di antaranya memiliki keunggulan khusus karena efeknya pada sistem saraf dan hormon stres. Berikut beberapa contoh olahraga yang paling baik. Pertama, aerobik intensitas sedang. Contoh, berjalan cepat, jogging, bersepeda, berenang, menari. Manfaat: meningkatkan kadar endorfin atau hormon kebahagiaan, mengurangi hormon stres atau kortisol dan adrenalin, meningkatkan kualitas tidur,
dan meningkatkan kesehatan jantung. Durasi minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu. Kedua, yoga. Contoh, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Restoratif Yoga. Manfaat: menggabungkan gerakan fisik, pernafasan dalam, dan meditasi yang membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan kesadaran diri. Durasi 30-60 menit. Waktu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Ketiga, Tai Chi. Manfaat: latihan seni bela diri Tiongkok yang melibatkan gerakan lambat, lembut, dan fokus yang membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan relaksasi. Tai Chi juga dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Durasi 30 sampai dengan 60 menit. Waktu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Keempat, latihan kekuatan. Contoh, angkat beban, latihan dengan resistensi band, latihan beban tubuh seperti push up dan squat. Manfaat: meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan kepercayaan diri. Latihan kekuatan juga dapat membantu mengurangi stres dan memberikan rasa pencapaian dan kontrol atas tubuh Anda. Durasi 20 sampai dengan 30 menit. Waktu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kelima, berjalan di alam. Manfaat: menghabiskan waktu di alam telah terbukti mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan fungsi kognitif. Berjalan di alam menggabungkan manfaat olahraga dengan manfaat paparan lingkungan alam. Durasi 30 sampai dengan 60 menit. Waktu sesering mungkin. Penting untuk memilih olahraga yang Anda nikmati dan yang sesuai dengan tingkat kebugaran Anda. Konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari berolahraga dalam mengurangi stres. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga baru. Mengelola stres dengan efektif adalah keterampilan penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Dengan mengidentifikasi sumber stres kita, mengembangkan keterampilan manajemen waktu, melatih teknik relaksasi, menjaga kesehatan fisik kita, dan mencari dukungan sosial, kita dapat mengurangi dampak negatif stres dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Terima kasih telah bergabung dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak sempurna, mungkin punya banyak celah, namun hatinya tulus, penuh cinta dan kasih sayang. Ia bukan siapa-siapa, namun kehadirannya berarti menyebarkan kebaikan di setiap langkah kaki. Jejak